sip. Bu, punten, Anda boleh ngerekam, cuman jangan pakai blit Kena. lampu gitu loh. Kalian salah ngalangin orang, sini pindah. Salah ngalangin orang, mundur. Salah, mentang-mentang salah, boleh. Sini, ngalangin orang lu. Pindah ka dieu. Astagfirullahaladzim. Tolong jangan ngerekam pakai blit karena gigi caplak panjang berbalik. Maaf. Punten, jangan sebelah situ sayang, cantik. Belah dia. Mentang-mentang yang ngundang, yang diundang kalangin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatmainnal qulub wa bi fadlihi tubbarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful mau'ud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, duduk kameramen, wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati sahibul bait Bapak Lurah Ajis lagi ngerekam warganya. Yang saya hormati Bapak Camat Kang Edi Suwito. Yang saya hormati Ketua MUI Bapak Haji Pakoh. Salah nulis ya, saya kan bisa baca. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Tarna. Yang saya hormati Bimas, Bapak Aput. Yang saya hormati para alim ulama, punten ngadi absen, tulisannya nggak ada lagi. Yang saya hormati pada tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita. Alhamdulillah saat ini kita hadir di rumah Bapak Lurah Ajis dalam rangka peringatan Maulid Tablik Akbar dengan tema, nggak ada itu, Jis, kagak ada temanya lu Jis, nggak ada ya mah. mana? Desa Cimanggis menuju Desa Santri. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat, di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernah Anda sholat sunat 1000 rakaat? Pernah. Tahajud sabaraha? Alis gede.
bibir berem, tahajud sabaraha, kayaknya gayaan dandananya daripada tahajudnya. Saya yakin kita semua berharap semoga habis maulid di Lurah Ajis, ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Amin. Hadirin, ini anak aksi kami dari Indosiar, yaitu Lisa Ajijah. Damang ya. Gantiin mama ya. Sok. Hadirin, apa? Emaknya dulu baru anaknya. Oke? Lurah Ajis boleh Anda ngirimin tuh ke Indosiar anak aksi dari Bogor, Pak. Cablak apaan lu? Parah. Saya kenal manusia yang kayak begini, Bu, itu dari tahun 90. Karena saya, LP Sukaisi, Mat Solar, itu kami penyiar di band radio. Saya 30 tahun nih cablak nyusu. Lu tahun berapa, Blak? 95 aku. 95, 5 tahun kemudian. Ternyata, Bu, ya Allah, walaupun mulutnya cablak, aneh tapi nyata, banyak cewek yang naksir. Lu pakai susuk apa lu? Tunggu. Bohong saya, enggak. Bini saya ada, ono. Bohong. Bener yang? Jangan denger dia, dengerin mama. Bohong Dede Yani, bohong. Cil, agak lu perak Dede Yani di sini aja, loh. Bu. Lurah Ajis berharap desa ini menjadi desa santri. Bukan soal amin. Benarkah kita kalau punya keinginan jalannya wajib dilalui? Betul? Rasul bersabda, taraktu fikum amroini. Jangan di situ saya, ngalangin orang, pindah 2. Pindah sini ke tengah, dekat Pacang, ngalangin orang. Sini, sini. Sini berdua sini. Baru dipindahin. Mual. Terus tenang. Bu. Rasul bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, hidup kalian dijamin selamat dunia akhirat. Mana yang 2 perkara? Quran dan sunnah Rasul. Kalau Bapak Lurah pengen kelurahan naon ngaranna ieu? Kelurahan Cimanggis pengen menjadi desa santri, saya sebagai orang tua mengusulkan tiap RW ada masjid, tiap RT ada madrasah, cari guru ngaji laki-laki perempuan yang mengajarkan anak kita minimal dalam tanda kutip maghrib sampai isya, taruhnya 2 jam. Semua punya program yang sama, kurikulum yang sama. Misalnya ya, anak usia dari 3 tahun sampai 5 tahun misalnya yang diajarin Iqra berapa, terus berjenjang. Insya Allah saya sebagai orang tua punya keyakinan kalau ini yang dilakukan, cita-cita Lurah Ajis akan dikabul oleh Allah. Tapi Lurah Ajis manusia biasa yang kita ini tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita manusia makhluk sosial. Jangankan membuat desa santri, senyum aja pasti butuh orang lain. Betul? Coba kalau Anda senyum tidak ada orang, iya apa iya? Nih lurah hebat cita-citanya, didukung oleh lurah, oleh RW, oleh RT, oleh keluarga, oleh individu kita.
satu dengan yang lain saling berpegangan. Karena saya yakin di zaman sekarang, zaman edan, di mana banyak sekali yang namanya anak-anak sekarang terpengaruh dengan lingkungan, terpengaruh dengan tontonan, terpengaruh dengan bacaan. Kenapa? Kita manusia, apalagi anak-anak, yang mencetak mereka ada 4 faktor. Faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan, faktor tontonan dan bacaan. Dulu zaman saya yang lahir tahun 50, yang masuk di otak cuma 2 pintu. 1 pintu keluarga, kata emak, kata bapak, kata nenek, kata kakek masuk di otak kita. 2, pintu sekolah, kata ibu guru, kata bapak guru begini. Kita anak-anak mudah memilah dan memilih. Zaman sekarang yang masuk di otak anak dari keluarga, bapaknya, emaknya, nenek, kakek ngomong nasihatin anak. Di sekolah, bapak guru, ibu guru memberikan pelajaran. Ternyata saat ini lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada anak. Anda coba lihat dalam At-Taubah 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shodiqin. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan selalu kalian bersama-sama dengan orang benar, orang jujur, orang soleh, orang solehah. Kenapa? Lingkungan memberikan warna kepada kita. Coba lihat contoh konkret. Hari ini Lurah Ajis bikin acara mauludan. Masya Allah, dipanggil anak saya dari aksi Lisa. Ngumpul orang banyak. Yang hadir dari panggung sampai kanan, sampai bawah, sampai kiri, lampu. Tahu gue silo nenek-nenek BOLOT ya Bu, sampai ke sebelah sampai ke sebelah sini, insya Allah orang soleh dan solehah. Kenapa? Lingkungan sangat dominan berikan warna kepada kita. Coba kalau setiap hari kita bergaul dengan orang soleh dan orang solehah, kesolehan mereka pasti akan berikan warna kepada kita. Rasul bersabda, kalau kalian punya teman boleh dengan siapapun, tapi kalau kalian punya sahabat harus pilih sahabat, karena diri kalian akan diwarnai oleh sahabat kalian. Toh ini dari kedipnya tuh beda. Ini orang baik, ini orang benar, ini orang soleh, ini orang solihah. Insya Allah kita orang jujur. Kenapa? Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW punya 4 sifat. Yang pertama sidik, benar dan jujur. Rasul bersabda, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Siapa yang pengen masuk surga, ngaco, jadilah orang baik. Siapa yang pengen jadi orang baik, ngaco, jadilah orang jujur. Siapa yang jujur, ngacung. Siapa yang pernah bohong? Saya. Siapa yang suka bohong? Saya. Siapa yang sering bohong? Saya. Siapa yang bohong melulu? Saya. Katanya pengen masuk surga. Suami Anda nanya, Mama, uang yang ayah kasih minggu kemarin masih ada apa udah habis? Kata mama, padahal ayah kene bohong tuh.
Ibu dandan udah gaya mau kondangan. Anaknya yang 3 tahun ribut, mama ikut, mama ikut. Jangan, mama mau ke dokter, padahal mau kondangan. Ada yang begitu. Banyak. Mana orangnya? Tuh. Ibu jualan baju, tetangga nanya, "Pok, berapa?" 2,5. Ipo, tetangga pego, apaan? Belinya aja nggak dapet. Lagi Tanah Abang belinya jigo. Bohong tuh. Ibu jualan baju, tetangga nanya, "Berapa, Pak?" 2,5. Ih, Pok, pego apaan? Dari kemarin udah 7 orang yang nawar, padahal yang nawar baru dia doang. Bohong nggak? Bagaimana anaknya mau jadi santri yang benar, emaknya aja tukang bohong. Bu, sekali lagi, yang memberikan warna kepada anak, keluarga, sekolah, lingkungan, tontonan dan bacaan. Yang paling berat saat ini tontonan dan bacaan. Anda lihat dulu anak-anak tidak boleh megang HP, betul nggak? Gara-gara corona semua anak wajib punya HP. Maaf, saya yang namanya nenek kan cucunya 13. Masya Allah, musim corona banyak pembodohan anak. Contoh, ini anak kelas 2 SD megang HP. Kata ibu gurunya, anak-anak kita jalan-jalan ke Siwot, ke Ancol. Anak-anak, ini namanya ikan pari. Lebar ya? Kata anak-anak. Kata ibu guru, kita kasih makan yuk. Tuh anak pada megang roti, suruh pada pegang roti. Diasongin ke HP, kira-kira ikan pari makan nggak roti yang dipegang? Akhirnya roti masukin ke mulut anak. Jadi banyak pembodohan. Sekolah pagi-pagi ada aturan anak-anak kagak mandi dulu, belum gosok gigi, atasnya seragam SD, bawahnya kolor. Iya apa iya? Pembodohan. Sekarang kita bersyukur kepada Allah, corona sudah berlalu. Lurah Ajis pengen desa ini jadi desa santri. Yuk saling berpegangan tangan satu dengan yang lain agar keinginan ini bisa terrealisasi. Artinya di desa ini punya program. Misalnya anak yang dari kelas 1 sampai kelas 3 harus hafal juz amma. Misalnya dari kelas 4 sampai kelas 6 harus hafal misalnya juz yang pertama. Nah, nanti tiap RW ada pengajian. Suatu ketika saran mama Lurah Ajis di kelurahan tuh, satu kelurahan berapa RW digabung tuh, rutin ada pengajian seperti itu. Nah, jadi ada jenjangan. Jadi ada guru yang ngajar di tiap RW, di tiap RT, ada guru yang mengcover satu kelurahan. Jadi programnya sama. Jelas Bu? Nah ini, tapi program ini kalau hanya lurah, hanya RW yang punya program tanpa didukung oleh kita sebagai anggota masyarakat, rencana ini nggak akan terjadi. Jadi saling berpegangan tangan. Buat apa? Demi kebaikan masa depan anak kita. Kita lihat saat ini anak lagi jalan ditusuk kemarin tuh di pasar Ciseeng. Masya Allah, emak-emak mau ke pasar tusuk, ambil dompetnya. Udah berapa orang tuh emak-emak tersungkur, nggak ada alasan apa-apa main tusuk. Kenapa? Ini anak tidak punya ilmu agama. Dia nusuk emak-emak, dia tidak berpikir kalau yang ditusuk emaknya dia. Nah, kita tanamkan bagaimana berkeluarga,
bagaimana menghargai yang tua, bagaimana menyayangi yang lebih muda, bagaimana bergaul di masyarakat. Ini tugas kita semua, dimulai dengan akhlak. Coba zaman dulu yang namanya anak disuruh sama orang tua pasti nurut. Ke warung beli gula, ke warung beli telur, nurut. Diomelin sama emak, nurut. Anak sekarang, apa salah pergaulan, apa salah yang dimakan, diomelin, rongak, galakan dia. Dulu, nah yang seumur saya, yang usia 60 ke atas, saya udah 73. Bu, kalau bapak guru, ibu guru di sekolah marahin kita pakai tunjuk yang dari bambu semeter dikepret, kita nggak pernah lapor sama orang tua, bener nggak? Anak-anak zaman now, anak masa sekarang, jangankan pakai tunjuk yang semeter dari bambu, pakai penggaris yang 30 cm aja digituin, sakit juga enggak, orang tuanya nggak terima, ditangkap gurunya ke polisi. Bagaimana anak-anakmu pinter, bagaimana anak-anak akan berpikir bagaimana menghargai orang lain. Nah, dalam agama kita akhlak ini diajarkan. Oleh karena itu saya bersyukur kepada Allah, semoga program Lurah Ajis ini benar-benar dengan dukungan warga Cimanggis akan terrealisir, akan terjadi satu dengan yang lain, saling berpegangan tangan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Insyaallah saling berpegangan dengan kebaikan dan ketakwaan, dan mudah-mudahan saja kalau ada yang melakukan kurang baik kita tidak melakukannya. Bu, kalau saya ngomong mulu bosan. Ada anak saya Liza Ajijah, luar biasa Bu. Nih anak saya Bu, alhamdulillah Bu, Indosiar melahirkan anak-anak hebat. Satu diantaranya ini Ajijah, ini S2 dari Mesir. Ibu S berapa? S berapa? Boleh Pak Camat, Bapak MUI, dari sini kirimkan anak-anak ke Indosiar. Nih berapa bulan lagi nih udah ada seleksi gitu. Boleh dari sekarang nih disaring nih anak-anak yang di Kabupaten Bogor, nanti kirimin ke kita. Karena punten, saya bukan mentang-mentang di Indosiar lama. Kalau anak sudah muncul di aksi itu laku kayak Ajijah, karena itu saringan dari sekian ribu orang yang dimunculkan buat satu bulan, paling banyak 24 aja tuh, insya Allah. Tapi tahun ini kalau nggak salah Asia. Baik Bapak Ibu, sekali lagi, Anda bosen lihat saya, ini yang saya sampaikan. Besok saya balik lagi sama Aji sambil ngambil terong sama kacang panjang, jambu. Udah mana? Ntar dipetik dulu besok berarti. Inajong parah, nyebelin emang begitu Bu orangnya, dia mah minta dijitak. Baik hadirin, selesai dari saya, tinggal dari anak saya. Lihat nenek-nenek udah bosan, yang seger lebih kenceng, Anda pasti menyukainya. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.